Oke guys, so welcome back to Sans Vlog. Yo, coy. Ya, gila. Itu adalah sebuah opening yang sudah lama tidak kita lontarkan ya guys. Betul sekali ya. Sudah sekian miliar abad lamanya gitu ya. Karena adanya virus elit global ini gitu ya. Nah, jadi seperti apa ya? Seperti video-video Sans Vlog kita pada biasanya ya. Kalau Sans Vlog kan kita udah pasti, buat kalian yang lupa mungkin ya, kita tuh udah pasti kan jalan-jalan ya, kebiasaannya gitu kan. Kalau nggak jalan-jalan ya eksperimen makanan sih. Nah, jadi di Sans Vlog comeback kita kali ini tuh kita akan melakukan sebuah apa ya, review-review tempat yang sebenarnya kita udah sempat pernah. udah pernah ngelakuin ya waktu itu ya. Jadi buat kalian yang lupa, kita waktu itu ini udah berapa bulan lalu ya, gila udah 5 bulan lebih ya. Ya pokoknya sebelum pandemi elit global ini ya. pokoknya. Benar-benar. Jadi waktu itu kan kita udah sempat nge-vlog yang judulnya adalah menelusuri kafe-kafe hits di Bintaro ya. Nah, jadi karena kita melihat respon dari video itu cukup oke waktu itu ya. Cukup oke kan gitu kan. Tebak aja nih kali ini kita mau ngapain lagi. Gitu. Ini adalah vlog penelusuran kita untuk kafe-kafe hits di Bintaro part kedua. Gitu. Karena nggak tahu ya Rev ya, kenapa ya sekarang nih Bintaro nih udah bukan kayak tempat tinggal lagi tapi tempat bisnis kafe. Bisnis kafe aja, bisnis distrik sumpah, bisa Bintaro nih sumpah. Jadi apa gitu ya, orang hobi banget ya bikin aneh kafe. Aneh sih, gue juga gak ngerti anjir sumpah. Kayak ya, dan apa emang sih apa ramai mulu gitu ya. Ramai mulu, selalu ramai, dan udah pasti tuh teman kita tuh selalu ada di situ gitu kan. Teman kita. Teman kita tuh yang pokoknya Nah, terus juga kocaknya juga ini sih, selama beberapa bulan ini setelah kita nge-vlog kafe yang pertama itu kemunculan kafe-kafe baru tuh juga semakin ramai di Bintaro ya. Bisa dibilang ya, apalagi di tempat yang jalan apa sih yang waktu kita kafenya itu Omni ya namanya ya. Yang ada Omni Kopi Bintaro ya, itu Jalan Jombang apa Jalan ya? Elang. Jalan Elang apa Jalan Jombang? Aduh nggak tahu dah. Ya pokoknya sekitar Jalan Jombang situ ya. Arah ke sekolah kita tercinta itu. Gitu ya. Nah, di situ bener-bener sekarang kafe ramai banget, gila, parah. Iya, di situ tuh kalau nggak salah nih ya, ini kan kita mau ke situ nih. Kalau nggak salah tuh di situ ada tiga kafe. Tiga kafe baru ya. Dan ngumpul di situ. Di situ semua, dan maksudnya juga yang gua ngerti tuh masalahnya jalan di situ tuh kan bukan jalan yang besar gitu, iya nggak sih? Iya. Bukan jalan yang bisa digolong kayak jalan utama lah ya. Iya. Dia tuh kayak agak menyempit gitu jalannya, tapi yang gua aneh malah dipaksain ada kafe gitu. Udah bener-bener kayak apa, McD dan KFC gitu ya. McD dan KFC ya, pada bersaing semua gitu. Iya. Jadi ya udah deh, tanpa basa-basi sekarang kita akan langsung ke sana ya. Tapi mungkin karena kita sekarang lagi tidak ada kameramen gitu ya, lagi berhalangan, agar nanti kita tidak ribet juga di situ nge-vlognya. Jadi di setiap kafe kita akan ganti-gantian ya, yang menjadi reporternya. Jadi ntar di kafe pertama mungkin lu, kafe kedua mungkin gua gitu ya. Kita ganti-ganti aja. Jadi ya udah, tanpa basa-basi kita akan langsung aja menelusuri kafe-kafe hits di Bintaro part 2. Let's go. Aduh guys, akhirnya nyampe juga di kafe pertama kita ya di Bintaro ya, yaitu Omana Cafe. Ya, ini gue sekarang ini sedang menjadi anak senja ya, ceritanya di sore hari ini ya, dengan menikmati satu cangkir cafe latte di Omana Coffee. Ini sih kata pegawainya tadi di bawah, ini salah satu minuman spesialnya sih di sini ya.
Mungkin sebelum ngebahas minumannya, gue ngebahas apa soal lokasinya dulu ya. Lokasinya sih untuk di dalamnya ini ya, gue sangat suka sih. Kalau gue bilang tuh ini konsepnya sih kayak modern minimalis gitu ya, apa tempat di dalamnya gitu ya. Ya pokoknya anak-anak muda, anak-anak senja banget lah ya pokoknya ya. Habis itu untuk hari ini pelanggannya nggak serame yang biasanya gue lihat ya Ref ya. Kalau biasanya itu parkirannya itu aja tuh udah sampai bikin macet aja gitu ya. Tapi ya nggak tahu, mungkin karena hari ini hari biasa sih ya, hari ini hari Kamis, mungkin besok gitu malam Sabtu, malam Minggu gitu biasanya bakal lebih rame gitu di sini. Oke, sekarang gue bahas minumannya aja kali ya. Untuk minumannya ini cafe latte ini secangkir ini 30.000. Menurut gue sih ya standar cafe Bintaro lainnya juga lah ya harganya. Terus yang gue suka dari minuman ini ya, ini kan gue panas nih ya cafe latte-nya ya, tapi cafe latte-nya itu kalau menurut gue tuh lebih ke anget sih. Jadi habis disajiin gitu bisa langsung diminum karena nggak terlalu panas gitu ya cafe latte-nya ya. Ya untuk rasanya sih ya gimana ya, untuk rasanya sih ya gue bisa menerima sih. Gue kan anaknya bukan kopi banget gitu ya. Cafe latte ini ya cukup enak sih, pas masuk di lidah gitu ya, rasanya sih kayak soft gitu lah. Terus kopinya berasa juga gitu lah ya. Ya overall gue cukup oke sih dengan Omana Cafe ini ya. Oke, sekarang kopinya udah gue nilai, dan yang terakhir itu lokasi kan udah juga ya tadi. Yang terakhir itu adalah tempat parkir. Ya hal ini nggak usah dipertanyakan lagi ya, kan udah disarkas ya dari awal ya. Gue heran kenapa ya kafe-kafe di Bintaro itu banyak, tapi udah tahu pengunjungnya banyak, tapi kenapa gitu parkirnya tuh selalu nggak memadai gitu, kayak maksa banget sampai nutupin jalan gitu kan, bikin jalan makin lancar gitu ya. Yang disayangkan tuh selalu tuh tempat parkirnya itu ya, mestinya ya entah gimana caranya gitu loh, dipikirin tempat parkirnya, karena itu mengganggu pengguna jalan lain juga gitu. Ya untuk sekarang sih ya untungnya pengunjungnya belum terlalu banyak, jadi jalannya nggak terlalu macet. Tapi kalau lagi penuh itu gue lewat gitu ya, itu pasti selalu macet gitu lah. Ya oke, sekarang gue mungkin langsung masuk ke penilaian aja kali ya. Untuk Omana Cafe ini overall untuk gue penilaiannya ya 7,5 lah ya buat gue ya. Ya untuk lokasinya gue cukup suka, desain interiornya tuh bagus. Terus di lantai bawahnya itu indoornya dia AC-nya cukup sejuk ya, dan di outdoor ya meskipun di luar tapi enak juga gitu, adem. Soalnya pas kita keluar itu ngadepnya tuh kayak ada banyak pohonnya gitu, jadi ademnya tuh masih dapat gitu lah ya. Ya oke sih, sekian lah review dari gua tentang Omana Cafe ini. Sebentar lagi kita akan ke seberangnya lagi ya. Ini tinggal ngesot doang juga bisa gitu ya. Udah kayak pusatnya aja itu cafe sih. Jadi sekarang kita sudah sampai di tempat kedua ya. Setelah tadi News mereview Omana Coffee, sekarang adalah giliran gua untuk mereview cafe yang cuma ngesot doang dari Omana Cafe ya. Yaitu kita sedang berada di Manakala Coffee. Ya ini seperti yang juga tadi sudah kita sebutkan ya di awal kan, bahwa di deretan Jalan Jombang ini bisa dibilang ya, gang kafenya banyak banget ya. Jadi kayak ini tuh istilahnya tuh persaingannya mirip sama Indomaret sama Alfamart gitu. Yang biasanya kalian bisa temui di cuman kayak 200-300 meter tuh Indomaret tuh sama langsung Alfamart. Ini mirip-mirip gitulah bisa dibilang. Nah jadi sekarang untuk Manakala Coffee ini sendiri ya, gue akan review dari beberapa aspek. Pertama mungkin dari tempatnya dulu langsung kali ya, sebelum gue akan review ke minumannya nih. Nah untuk tempatnya sendiri ini gue sih cukup suka dengan segi desainnya ya. Untuk dari yang non smoking sama smokingnya itu, mereka itu cukup luas sebenarnya. Dari yang non smoking di dalam itu kalian juga bisa lihat di B-roll itu dikasih kayak tempat buat jalan itu cukup luas, dan juga untuk tempat duduknya sendiri tuh kayak jarak di antara
satu meja ke meja lain itu juga cukup luas gitu. Tapi yang gue bisa tafsirkan juga dari yang indoornya ya, yang non smokingnya itu, menurut gue walaupun cukup luas tapi kayak mejanya itu kurang gitu. Meja sama kursinya itu rada kurang. Mungkin bisa ditambahin kayak 1 sampai 2 meja lagi untuk bisa memaksimalkan tempat ini. Itu menurut gue bakal lebih bagus sih. Tapi gue juga nggak tahu ya, apa mungkin mereka masih menerapkan konsep social distancing kan karena lagi adanya pandemik ini gitu. Itu gue juga nggak tahu. Nah, tapi mungkin nanti setelah pandemi ini selesai kayak mereka bakal nambahin meja di situ, gue juga nggak tahu. Tapi kalau dari saran gue pribadi untuk di dalam tuh kayaknya kalau ditambahin 1 sampai 2 meja lagi tuh kayaknya masih cukup oke dan masih cukup luas sih menurut gue. Nah kalau dari segi outdoor ini yang sekarang kita sedang berada itu malah menurut gue cukup oke. Dari segi mejanya terus juga apa letaknya atau tata tempatnya itu menurut gue udah oke sih. Kayak mejanya mencukupi. Ini ada bisa gue bilang kayak sekitar 5 meja lebih gitu. Dan juga jarak di antara mejanya itu juga udah cukup apa ya? Ya privasinya adalah gitu. Kayak ini sekarang gue ngomong ini orang-orang di samping gue tuh kayaknya nggak dengar gitu karena menurut gue jaraknya tuh cukup bagus lah gitu ya bisa dibilang. Jadi itu untuk dari segi tata tempatnya. Terus kalau dari segi vibes ya atau kayak kenyamanan menurut gue kalau gue pribadi sih bilang ini oke. Masih bisa dinikmati lah ya bahasanya. Tapi kalau gue sendiri, gue masih lebih suka tempat yang pertama, yaitu yang Omana, jujur. Kalau di sini mungkin, kenapa ya? Gue juga nggak tahu sih. Kayak vibes-nya sih oke, dapat gitu ya dari segi tempat duduknya. Terus juga kalau misalnya kita mau ngobrol sama temen, itu sebenarnya masih bisa. Tapi entah kenapa mungkin dari segi yang di luar itu, menurut gue agak kurang rapi dikit lah, gue bisa bilang ya. Walaupun ini masih bisa ditolerir sih, masih bisa dimaafkan gitu ya. Tapi overall sih untuk dari segi tata tempat sendiri dan dari segi vibe sih gue cukup suka dan masih bisa dinikmati untuk kalian yang mau mungkin sekedar ngobrol atau kalian mau mengerjakan tugas gitu karena kalian ada tugas, ini masih bisa lah gitu ya. Terus sekarang langsung aja kali ya kita ke minuman nih. Nah, seperti yang di Omana Coffee ya, di sini kita juga memesan yang signature-nya nih, signature dish ya. Kita tadi sudah menanyakan juga ke mas-masnya kayak yang favoritnya apa nih, dan di sini itu dia merekomendasikan yang namanya adalah Manakala Ice Coffee ya namanya. Dan tadi nama lengkapnya apa tadi? Gue lupa lagi. Oh, nama lengkapnya adalah Manakala Rame-Rame ya. Tapi mungkin karena sedang ada pandemi elit global, mereka bisa merevisi menjadi Manakala Sepi-Sepi gitu ya. Karena sekarang kita nggak boleh rame-rame kan. Jadi gue akan coba aja di sini. Sebenarnya gue tuh orangnya disclaimer dulu nggak terlalu suka kopi ya. Tapi karena itu adalah kopi susu ya. Jadi mungkin gue masih bisa menolerir. Tapi gue menyarankan untuk kalian jangan 100% percaya sama review gue. Karena mungkin gue bisa juga bias atau kayak gue tuh bisa juga karena emang gak suka kopi malah jadi gak suka gitu. Jadi kita coba aja langsung nih. Let's go. Wah ini enak. Gue bisa bilang ini enak langsung. Ini BTW yang ice ya. Ini bukan yang hot. Ini yang ice. Susunya kerasa banget menurut gue. Gue kan yang kayak tadi gue bilang kan gak terlalu suka kopi ya. Jadi ketika kopinya itu ketimpa sama susu, gue malah suka gitu. Dan menurut gue ini bukannya susunya benar-benar nimpa kopinya, enggak. Tapi kopinya masih bisa kerasa kayak rasa cappuccino itu masih ada. Tapi rasa susunya tuh juga dominan gitu loh menurut gue. Jadi kayak hampir setara lah gue bisa bilang ya. Dan juga seger sih menurut gue. Gue bisa bilang ini kayak dari tingkat kesegarannya tuh juga kalau buat kalian sore-sore gini kan kayak lagi aus gitu. Nah ini enak nih menurut gue nih. Kayak sekarang gue lagi aus, lagi pengen minum nih. Gue minum ini bisa menyegarkan gitu sih. Apalagi kalau buat kalian yang tim sebat gitu ya. Sambil minum ini kayaknya lebih enak gitu ya. Sangat berpengalaman ya gue ya. Dan jadi menurut gue sih cukup oke dari segi minumannya. Tapi kalau dari segi yang kayak buat senja-senja gitu ya, kalau kayak hot coffee-nya itu gue nggak tahu karena sekali lagi kan Sunslivi kan ada budget ya. Apalagi setelah kita sebulan nggak upload kan semakin ada budget kan gitu kan. Nah jadi kita cuma bisa mesen satu doang gitu. Jadi makanya kita tidak bisa membeli yang panas gitu. Mungkin kalau kalian ingin yang panas ya apa ya, mungkin kayaknya sih enak juga ya. Wah, kopi susu yang panas kayaknya juga cukup oke sih. Tapi untuk yang ice-nya gue bisa bilang dengan cukup pede ya bahwa gue merekomendasikan lah gitu. Dan juga terakhir sebelum gue penilaian ya, itu adalah tempat parkir itu. Dan ini yang sudah tadi dibahas juga sama Nius di awal ya di Omana Coffee ya.
itu tidak ada perbedaan dari tempat parkirnya. Kita itu sangat puas ya dengan tempat parkirnya ya. Sangat puas gitu kan ya, sangat lebar gitu ya. Bisa lah kalau kalian naik mobil Alphard gitu kan ya, atau nggak minivan atau naik bus gitu ya, itu bisa banget kalian parkir di sini tuh. Aduh, bener-bener dah ini tuh soalnya ya kan tempatnya cuma di seberang doang kan ya, jadi udah otomatis tempat parkirnya sama kayak Omana. Mereka itu yang gue bisa tafsirkan juga adalah kafe-kafe di sekitar Jalan Raya Jombang ini tuh, mereka tuh kurang di tempat parkir aja sih. Dan tadi gue sepertinya gue tidak perlu menjelaskan lagi ya, karena tadi Nius sudah sempat menjelaskan kan di Omana Cafe bahwa harusnya gimana ya. Pokoknya sih intinya adalah harusnya mereka juga memikirkan lahan parkir lah gitu ya. Walaupun memang sekarang sih lagi nggak terlalu ramai, jadi kita masih bisa dapat parkir di pinggir jalan. Tapi nanti kalau misalnya kayak hari Sabtu atau enggak hari-hari weekend gitu, sore-sore kan atau malam-malam kan tuh pasti ramai banget kan ya. Nah itu gue udah nggak ngerti lagi tuh, karena pernah gue sekali lewat sini dan itu macet banget sumpah. Dan jadi menurut gue sih harus lebih dipikirkan lagi gitu ya. Jadi itu aja sih mungkin reviewnya dari gue untuk Manakala Coffee ini. Untuk nilai sendiri ya, ini mungkin gue akan langsung gabungin aja dari segi tempat, terus juga vibes, minuman, dan juga tata ruangan ya. Gue akan bilang ini gue kasih nilai 7/10 sih dari segi semuanya gitu ya. Tapi kalau buat gue pribadi yang paling menang adalah di sini minumannya. Gue sangat-sangat merekomendasikan sih. Gue nggak tahu sih, ini kan selera ya, tapi kalau minumannya mungkin kalian ada yang juga sama kayak gue atau mungkin ada yang beda, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini gue sangat amat merekomendasikan nih. Jadi ya udah, itu aja sih untuk Manakala Coffee ya sekarang. Setelah ini mungkin kita akan mencari lagi satu cafe lagi mungkin ya, atau mungkin 2 ya, tergantung dari kamera dan juga dari waktu. Jadi ya udah, sekarang kita akan menghabiskan ini dulu. Habis itu kita akan langsung caps ke cafe berikutnya. Jadi let's go. Kiri ada orang. Tuh. Gue ada rekor. Terus maju kiri. Terus depan. Depan lagi. Mau nanya-nanya nih, sambil record deh. Udah. Oke, jadi saya mau nanya-nanya sih mas. Masnya udah lama nih di sini ngejaga apa maksudnya? Lumayan lama. Lumayan lama ya? Iya. Mau nanya sih mas, ini kalau sehari-hari ramai nggak sih ini kafe-kafe? Kan saya lihat nih banyak kafe baru di sini ya? Iya, kafe baru Nah, ada 2. Ada 2 ya? Iya. Nah, semenjak soalnya saya dari saya pribadi tuh kayaknya semakin hari semakin ramai di sini karena ada kafe baru. Kalau dari mas gimana yang ngejaga parkir di sini? Rame mas. Kalau di sini pas ada corona doang, habis corona rame. Ntar masuk ke sekolah mungkin mulai sepi lagi. Kalau sekarang kan, tapi kan masih pandemi nih. Iya. Sekarang tapi gimana nih kalau sekarang? Tapi kadang-kadang kayak gitu juga sih, langsung cuci tangan kalau datang, cuci tangan semua. Tapi udah rame ya? Udah mulai rame ya? Lumayan om. Oh gitu ya? Iya. Nah terus saya sih penasaran aja ya. Kayak masnya kira-kira di sini kan lumayan banyak nih orang-orang yang mau nongkrong gitu kan ya. Kira-kira masnya dapat berapa sih kalau per hari di sini? Bisa dapat berapa gitu? Palingan 300, 400 om. 300-400 dari semua mobil ya? Iya. Itu sendiri atau bareng-bareng? Bagi 4. Oh, ada 4 ya? Iya, 4 orang. Jadi emang di sini yang ngejaga ada 4 ya? Iya. Oh gitu, ya. Terakhir deh, kalau dari mas sendiri nih kira-kira parkir di sini masih kurang nggak sih? Kayak harusnya, soalnya kalau menurut saya masih kayak kurang ini sih ya, kurang terstruktur gitu ya. Iya. Tapi dari lahannya kali ya, agak Lahannya sempitan om. sempitan ya? Iya, kita terbatas juga sih soalnya. Agak kewalahan nggak kalau misalnya rame? Kalau kewalahan enggak, tapi kalau lagi rame banget ya Biasa sampai langsung banyak. sampai di mana biasanya parkirnya? Pas yang listrik, Oh, yang listrik ya? hitam. Yang hitam yang kecil. Setelah itu udah nggak bisa ya? Nggak bisa, ke depan lagi nggak bisa. Oh, oke. Paling Jadi ditumpuk. ditumpuk ya? Iya. Oke. Sebelumnya di mana mas kalau sebelumnya? Sebelumnya di sini ya, Indomart. Indomart ya? Iya. Jauh lebih mending di sini ya? Lebih mendingin di sini. Mending di sini. Iya. Oke. Ya udah, gitu aja mas. Semoga semakin banyak ya yang ini datang dan juga semakin ada semakin pemasukannya semakin bagus ya gitu ya. Alhamdulillah. Ya, yang penting ngejaganya aja sih ya. Makasih ya mas ya. Ya, om. Ya jadi itu adalah tadi sahabat kita ya. Salam Kopi Joni. Ya.
Nih akhirnya gue udah sampai ke cafe yang ketiga ya di Bintaro ya pada hari ini ya. Jadi sekarang ini cafe yang ketiga ini namanya adalah Cafe Goni. Nah untuk lokasinya sendiri itu dari Cafe Goni ini itu tuh letaknya itu ada di Ruko Funtastico. Yaitu tuh lokasinya persis di seberangnya Rumah Sakit Pondok Indah di daerah Discovery Bintaro gitu ya. Oke, mungkin pertama gue menilai tempatnya dulu ya. Tempatnya itu agak berbeda ya dari dua tempat yang sebelumnya udah di review ya. Kalau di sini tuh tempatnya agak sedikit terbatas ya atau kecil ya bisa dibilang tempatnya ya. Jadi di indoor itu cuma ada 2 meja tadi gue lihat ya kalau nggak salah ya. Terus di luarnya itu juga 2 meja juga. Nah tapi kalau misalnya di tempatnya itu mungkin udah penuh gitu ya. Nah, ini kita bisa melipir di sini nih. Jadi di sini tuh uniknya kayak ada tempat outdoor sendiri gitu di pinggir ya. Nah, jadi ini bisa juga nih kalau yang buat mau yang nyebat-nyebat nyantui gitu ya. Oke, jadi nih gua mau minum kopi gua yang ketiga nih ya. Nih pasti nih gue bisa tidur ntar malam ya karena nggak ada kafeinnya ya. Ini yang tadi gue pesenin ini ice coffee. Aduh, gue agak lupa ya namanya tadi ice coffee white bottle deh kalau nggak salah ya. Kenapa dinamain white bottle tadi karena ya ini ditempatinnya di botol gitu ya. Ini es kopi susu. Rasanya agak unik ya. Pas pertama masuk di lidah itu kayak ada pahit-pahit. Tapi pahitnya gimana ya? Pahitnya unik sih. Gua nggak ngerti, gua nggak bisa jelasin sih ini. Tapi ini rasanya lebih ke kopi sih. Kalau yang tadi yang di ice coffee Manakala itu, kalau tadi tuh lebih ke manis. Kayak kopinya sih kayak hampir nggak ada gitu ya. Ya mungkin buat kalian yang penikmat kopi gitu ya. Nih ice kopi Goni ini mungkin lebih cocok buat kalian. Tapi kalau kalian yang senang manis ya cobain ice coffee-nya Manakala sih kalau yang tadi ya. Untuk minumannya ya oke lah, masih bisa diterima juga sih sama lidah gua ya. Nah, ini di sini nih ada yang pengen gua bahas ya. Kalau tempat yang ini juga beda dari 2 tempat yang tadi. Kalau 2 tempat yang tadi itu kan ada bandarnya ya. Tempat ini terbebas dari sahabat kita ya. Jadi ini tempat parkirnya ada secure parkingnya gitu. Ya keunggulannya ya parkirnya lebih aman ya. Parkirannya juga cukup luas ya. Ya ini puluhan mobil bisa masuk sih sini. Nah keunggulannya juga kalau misalnya kalian ke tempat Ruko Funtastico ini, itu tuh di kanan kirinya ada tempat makan, yaitu ada Wingstop. Habis itu ada restoran sederhana. Sama sebelahnya lagi tuh ada KFC. Nah jadi kalau pulangnya mau sambil bungkus makanan atau mau makan juga ya, jadi tinggal ke sebelah doang gitu. Itu sih keunggulannya ya. Oh iya, sebelum penilaian ada yang ketinggalan. Gue suka sama servisnya di tempat ini. Tadi pas masuk kita mesen, pelayannya tuh ramah banget gitu. Ngelayanin kita ya mau pesen apa segala macem. Terus sampai ditanyain ini lagi ngapain, mau bikin konten apa gitu-gitu. Orangnya friendly lah, bisa diajak ngomong gitu lah intinya ya. Tadi kita juga pas ini dimotivasi untuk berkarya gitu lah ya. Ya itu masuk poin bagus juga nih dari Goni Coffee ini ya. Ya mungkin kiranya itu aja review senja dari gua ya. Ini sekarang udah benar-benar senja nih ya, mataharinya sudah mau mulai tenggelam gitu ya. Terakhir gua kasih penilaian untuk Goni Coffee ini 8 sih. Dia menangnya dari pelayanannya sih ya. Pelayanannya sama tempatnya enak. Karena sepi ya. Mungkin karena baru juga kali ya. Karena katanya nih Goni Coffee ini baru beroperasi itu sekitar 3 minggu. Ya mungkin kiranya itu aja Sunsvlog kali ini ya. Review senja-senja santuy pada hari ini ya. Oke, saya pamit undur diri. Salam Kopi Joni.